Bayangkan, kamu baru saja pindah ke sebuah kamar kos sederhana di kota kecil Jawa Tengah. Harganya murah, lokasinya strategis. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh pemilik kos. Sesuatu yang tersembunyi di balik dinding kamar kos yang lembab, gelap, yang menunggu setiap penghuni baru. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dari situlah semuanya dimulai. Tokoh utama kita bernama Bagas, mahasiswa semester 3 dari Jogja. Ia anak rantau yang mencoba menghemat biaya hidup. Pemilik kos, seorang ibu parubaya bernama Bu Marni, menyewakan kamar itu dengan harga sangat murah. Bagas senang karena uang bulanan bisa lebih hemat. Namun, sejak awal, ada beberapa tanda aneh. Bu Marni sempat berpesan, Kalau malam, jangan sering-sering bercermin di kamar itu. Le, kalau bisa, jangan taruh kaca di hadapan tempat tidurmu. Bagas hanya mengangguk, mengira itu hanyalah nasihat kuno orang Jawa. Malam-malam berikutnya, keanehan mulai terasa. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, Bagas tiba-tiba mencium bau anyir yang menyengat, seperti bau darah bercampur tanah basah. Tidak berselang lama disusul dengan suara langkah kaki berjalan pelan di lorong depan kamarnya. Bagas sempat membuka pintu. Tidak ada siapapun. Namun, anehnya, suara langkah itu terus berlanjut, bahkan ketika lorong terlihat kosong. Suatu malam, saat ia menutup mata untuk tidur, Bagas merasa ada seseorang yang duduk di tepi kasurnya. Beratnya kasur sedikit turun, seolah ada tubuh lain menekan permukaan. Perlahan, ia membuka mata, tapi yang terlihat hanyalah lekukan kasur kosong, tanpa siapapun di sana. Tapi dari kaca kecil di meja belajarnya, Bagas melihat pantulan, sosok hitam tanpa wajah sedang menunduk tepat di sampingnya. Bagas kaget setengah mati, refleks menutup wajahnya dengan selimut. Tidak berselang lama sosok itu lenyap begitu saja. Setelah kejadian itu, Bagas mulai sering sakit. Tubuhnya panas dingin, mimpi buruk menghantui hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam kamar itu. Hanya saja kamar tersebut lebih gelap, lebih sempit, dan di sudutnya ada sosok hitam tinggi besar yang wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Suatu kali, saat Bagas terbangun tengah malam, ia mendengar suara seseorang berbisik dari lemari. Pulang, pulang. Tangannya bergetar, namun ia memberanikan diri membuka pintu lemari. Kosong, hanya pakaian yang tergantung. Namun ketika ia menutup kembali, tiba-tiba dari cermin di meja belajar muncul bayangan lain. Sosok bayangan hitam tanpa wajah. Bagas terkejut. Kursinya terjatuh. Ia mundur ke dinding. Tiba-tiba, suara ketukan dari dalam lemari kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dan di antara ketukan itu, muncul suara tangisan lirih, seperti seorang perempuan yang tersiksa. Sejak kejadian malam dengan ketukan keras itu, Bagas tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia sering duduk di meja belajarnya, menyalakan lilin karena lampu kamar sering mati tiba-tiba. Di antara cahaya lilin yang redup,
bayangan di dinding kamar sering bergerak sendiri, seperti ada orang lain yang ikut tinggal bersamanya. Suatu pagi, Bagas memberanikan diri bertanya pada Bu Marni. Dengan raut wajah menegang, Bu Marni awalnya hanya diam. Namun akhirnya ia bercerita pelan. Kamar itu dulu ditempati seorang perempuan muda. Diaperanto juga, sama sepertimu. Malam-malam terakhir sebelum ia meninggal, sering terdengar tangisan dari dalam kamar. Tapi waktu pintu didobrak, tubuhnya sudah terbujur kaku di lantai. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Bagas terdiam. Tubuhnya merinding. Lebih mengerikan lagi, Bu Marni menambahkan. Setelah itu, penghuni lain tidak pernah lama tinggal di situ. Selalu ada saja yang pindah. Ada yang sakit, ada yang ketakutan. Bahkan, ada yang katanya melihat perempuan itu masih duduk di depan cermin, menyisir rambutnya, meski wajahnya sudah tidak ada. Sejak mendengar cerita itu, setiap kali Bagas menatap cermin, ia merasa ada bayangan samar perempuan duduk di belakangnya. Kadang hanya terlihat siluet rambut panjang, kadang hanya bayangan kursi bergerak sendiri. Malam berikutnya, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari bawah kasur. Bagas menunduk perlahan, jantungnya berdetak kencang. Dan di sana, dua mata kosong tidak berkelopak, tidak bersinar menatap lurus ke arahnya. Bagas langsung meloncat mundur, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tangisan itu berubah menjadi tawa serak, bergema di seluruh kamar. Lilin padam dengan sendirinya. Gelap total. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bagas mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Teman-teman kuliahnya memperhatikan perubahan itu. Tapi Bagas hanya tersenyum kaku dan berkata ia kurang tidur. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di kamar kos yang sama, tapi lantainya dipenuhi genangan air bercampur darah. Di dinding kamar, tergores tulisan besar. "Kamu pengganti berikutnya." Ia terbangun dengan napas tersengal. Tetapi ketika menoleh ke dinding nyata, tulisan itu benar-benar ada. Merah samar, basah, seolah baru ditorehkan dengan kuku. Panik, Bagas mencoba menghapusnya. Namun semakin digosok, semakin jelas warnanya. Dari bau yang menyengat, ia sadar, itu darah segar. Suara langkah kaki kembali terdengar dari lorong. Perlahan, ada kepulan asap tipis masuk dalam kamarnya. Dan kepulan asap tipis itu tiba-tiba memadat dan membentuk sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya kurus, bajunya kompang camping, dan wajahnya kosong. Hanya kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Bagas refleks mundur, terjepit di pojok kamar. Tangannya gemetar, mulutnya ingin berteriak. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Perempuan itu berhenti tepat di depan cermin. Ia duduk, menggerakkan tangannya seolah sedang menyisir rambutnya dengan jari-jari yang patah. Lalu tanpa menoleh, ia berkata dengan suara parau yang menggema, "Aku tidak pernah pergi dari sini." Seketika itu Bagas tidak sadarkan diri sampai pagi tiba. Sejak kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa ada tatapan dari kegelapan. Bahkan siang hari pun, suasana kamar kos ini tetap menekan. Sunyi yang terlalu sunyi. Seperti ada sesuatu yang sengaja mengintai. Aku mulai mencari tahu. Pagi itu, aku memberanikan diri bertanya pada salah satu penghuni lama kos, seorang bapak parubaya yang tinggal di kamar paling ujung. Rambutnya beruban, matanya sayu, seolah menyimpan beban masa lalu. "Pak, kalau boleh tahu, ada yang aneh nggak di kos ini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku lama, kemudian tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah, tapi penuh rahasia.
Kamu juga sudah melihatnya ya? Pertanyaannya membuat darahku berdesir. Aku tak langsung menjawab, tapi ekspresi wajahku cukup menjelaskan segalanya. Dulu, kos ini bukan tempat tinggal. Bangunan ini dulunya rumah duka, tempat menyimpan jenazah sebelum dimakamkan. Aku tercekat. Rumah duka? Itu menjelaskan kenapa hawa dingin di setiap sudut terasa berbeda, lebih pekat, lebih menusuk. Dulu ada kebakaran besar. Api melalap hampir seluruh bangunan, termasuk jenazah-jenazah yang ada di dalam. Tapi bukan itu yang menyeramkan. Ada cerita beberapa tubuh hangus tidak terselamatkan. Mereka bilang arwah-arwah itu terjebak di sini, tak pernah tenang. Tubuhku merinding. Semua potongan peristiwa beberapa malam terakhir, ketukan pintu, sosok tanpa wajah, bisikan dari kegelapan semakin masuk akal. Aku memberanikan diri bertanya lagi. Pak, sosok itu yang tidak punya wajah, apa dia juga korban? Bapak itu terdiam lama. Lalu ia mendekat, suaranya nyaris berbisik. Katanya, mereka yang meninggal tanpa sempat dikenali wajahnya, terpanggang habis hingga identitasnya hilang. Arwahnya akan gentayangan. Mereka mencari wajah, dan bila ada orang yang tak kuat, wajah orang itu bisa direnggut darinya. Aku tercekat, tubuhku kaku mendengar penjelasan itu. Bayangan wajah tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung kembali muncul di kepalaku. Bapak itu menepuk bahuku pelan. Kalau engkau masih bisa, nak, tinggalkan tempat ini sebelum mereka benar-benar menginginkanmu. Tak berselang lama aku menelepon temanku Arya untuk membantuku berkemas dan pindah dari kos-kosan ini. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami selama ini padanya. Tak berselang lama, Arya pun tiba di kosanku dengan wajah cemas. Kenapa selama ini kamu tidak cerita kalau kamu ngekos di sini? Ini kos-kosan terkenal angker gas. Gumamnya kepadaku dulu, ini rumah duka yang kebakaran. Stop ya, aku sudah tahu semuanya, jawabku pada Arya. Seketika itu Arya membantu Bagas bergegas keluar dari kosan itu. Tak ada kejadian aneh lagi yang dialami Bagas semenjak dia pindah kos. Namun, kejadian itu tak pernah ia lupakan sampai saat ini. Ketika kamu menempati tempat tinggal yang baru, cepat atau lambat, kamu harus segera beradaptasi. Tapi, tidak semua akan berjalan dengan harapanmu. Terkadang ada penghuni lama yang tak kasat mata, yang mungkin tidak menyukai kedatanganmu.